Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita semua masih sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Putri Monika Kahar, NIM 2020203860202008. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang ide bisnis atau pengembangan bisnis yang akan dijalankan. Nah, yang pertama itu adalah ide bisnis. Ide bisnis atau pengembangan bisnis yang akan saya jalankan itu merupakan usaha yang mengemas kembali berbagai jenis cemilan dan rasa cemilan dengan kemasan yang lebih ekonomis bagi konsumen dengan memperhatikan kemasan produk yang lebih menarik dan praktis. Dan adapun nama usaha tersebut ialah Yummy Snack. Kemudian yang kedua yaitu gambaran kondisi industri dari ide bisnis yang akan dijalankan. Pertumbuhan produksi industri makanan ringan atau camilan diperkirakan masih positif, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan sektor makanan atau minuman atau disingkat sebagai MAMIN. Hal itu didorong oleh inovasi produk, penyesuaian harga di pasaran, dan daya konsumsi masyarakat yang meningkat karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau bekerja dari rumah. Tantangan terbesar industri camilan di tahun ini adalah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih di tengah pandemi COVID-19 karena masih terkendala dalam masalah keuangan. Usaha snack atau camilan ini masih positif atau dalam keadaan stabil sehingga masih berpotensi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Karena camilan merupakan makanan ringan yang bisa dinikmati kapanpun dan orang tidak akan pernah bosan untuk menikmatinya karena memiliki berbagai jenis dan varian rasa yang bervariasi. Dan dalam keadaan seperti inilah kita sebagai pelaku usaha harus lihai dalam melihat peluang yang ada dan menjalankan strategi yang efisien dan efektif untuk usaha kita. Camilan sangat disukai di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dikarenakan penggemar atau penikmat camilan yang banyak dan beragam, maka hal ini menjadi peluang usaha yang bagus dan berpotensi. Yang awalnya hanya camilan atau snack dijual rumahan, kemungkinan bisa menjadi usaha yang besar, bahkan bisa memiliki toko atau cabang di beberapa daerah. Persaingan dalam bidang usaha makanan, sekalipun itu camilan, itu sangat ketat. Pesaing kita itu adalah pengusaha atau pebisnis yang memiliki usaha yang hampir sama, atau bisa juga dengan atau berasal dari pengusaha makanan lain yang memiliki brand ternama. Ketiga itu adalah latar belakang. Latar belakang alasan saya membangun usaha ini itu terinspirasi dari tetangga saya yang dimana dia itu menawarkan untuk membantu melakukan promosi sekaligus menjual camilannya. Nah, dari situ saya tertarik untuk menjalankan usaha ini. Usaha snack ini atau Yummy Snack ini memiliki potensi yang bagus untuk saat ini maupun untuk kedepannya. Dan juga usaha ini itu tidak membutuhkan modal yang banyak dan keuntungan yang didapatkan itu jelas. Namun di balik keuntungan yang didapatkan, usaha ini itu tetap memiliki kekurangan atau kerugian. Misalnya camilan itu memiliki tanggal expired, tekstur dari camilan itu mudah rapuh, namun kekurangan atau kerugian itu semua masih bisa diatasi. Kerugian yang didapat itu tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, alasan saya juga untuk mengembangkan usaha ini itu karena belum banyak digeluti oleh para pelaku usaha, sehingga berkesempatan untuk menarik lebih banyak konsumen atau pelanggan. Nah, dalam penjualan camilan ini itu bisa dilakukan dengan online, yaitu membuat media sosial di mana sebagai media untuk memasarkan, menjual, dan mempromosikan camilan ini. Dan bisa juga dilakukan
itu secara offline. Nah, usaha ini itu bisa berkembang pesat jika dijalankan dengan serius dan tidak mudah menyerah terhadap tantangan yang akan dihadapi. Kemudian yang keempat itu adalah matriks SWOT. Dalam menjalankan suatu usaha, analisis SWOT itu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, dan meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Nah, adapun kekuatan atau strength dari usaha yummy snack ini atau camilan ini, itu yang pertama, belum banyak digeluti oleh pelaku usaha. Yang kedua, lebih berfokus pada pengemasan. Yang ketiga, camilan disukai oleh banyak kalangan. Yang keempat, camilan memiliki berbagai jenis dan rasa yang bervariasi. Kemudian adapun kelemahan atau weakness dari usaha yummy snack ini, itu yang pertama, camilan memiliki tanggal expired. Yang kedua, camilan memiliki tekstur yang mudah rapuh. Dan yang ketiga, selera camilan konsumen yang berubah-ubah. Nah, adapun peluang atau opportunity dari usaha yummy snack ini, itu yang pertama, menarik banyak pembeli dengan pengemasan lebih ekonomis, praktis, dan menarik. Kemudian yang kedua, menjaga kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menawarkan pelayanan kepada konsumen seperti gratis ongkir, pengurangan harga atau promo di hari tertentu. Nah, adapun ancaman atau threat dari usaha yummy snack ini, itu yang pertama, munculnya berbagai pelaku bisnis yang memiliki usaha yang sama. Kekuatan untuk memaksimalkan peluang itu dengan meningkatkan kualitas pengemasan, menjual berbagai jenis dan rasa camilan akan menarik minat pembeli dan juga mempermudah dalam melakukan promosi melalui media sosial karena memiliki tampilan pengemasan yang menarik untuk dilihat. Kemudian, untuk meminimalisir kelemahan untuk menghasilkan peluang itu, dengan mempromosikan dan melakukan penjualan melalui media sosial dan dapat mempercepat penjualan sehingga tidak ada camilan yang kadaluarsa dan peluang untuk mendapat kepercayaan konsumen akan tercapai. Kemudian, untuk memaksimalkan kekuatan dalam menghadapi ancaman itu, aktif melakukan promosi di media sosial, meminta bantuan kepada konsumen untuk melakukan review camilan atau testimoni agar tidak mudah tersaingi oleh pelaku usaha yang baru. Kemudian untuk meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman itu, dengan pengemasan dilakukan dengan hati-hati agar tekstur dan bentuk camilan masih utuh, sehingga konsumen tertarik untuk membeli dan kepercayaan konsumen tetap terjaga, sehingga tidak mudah berpindah meskipun nantinya ada banyak pelaku usaha yang bermunculan. Nah, berikut ini adalah contoh camilan yang sudah dikemas. Itulah tadi pemaparan mengenai ide bisnis atau pengembangan ide bisnis yang akan dijalankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.